Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvara Fariska Putri dengan NIM 11122200052. Di sini saya akan memaparkan tentang advokasi dan komunikasi kebijakan. Dalam lanskap sosial dan politik yang dinamis, advokasi dan komunikasi kebijakan adalah dua pilar strategi yang tak terpisahkan dalam membentuk arah dan implementasi keputusan publik. Keduanya bukan sekedar alat pelengkap, melainkan inti dari upaya untuk mempengaruhi, menginformasikan, dan memobilisasi dukungan terhadap isu-isu penting yang terdampak pada masyarakat. Secara fundamental, advokasi adalah proses terencana untuk mengurangi pengambilan keputusan institusi dan masyarakat umum agar menerima atau mengadopsi suatu perubahan, kebijakan, atau program. Ini mencakup pemilihan saluran komunikasi, penyusunan narasi yang kuat, dan kemampuan untuk dialog secara efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari politis, birokrat, media, hingga masyarakat luas. Memahami dinamika interaksi antara advokasi dan komunikasi kebijakan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk tidak hanya menyuarakan apresiasi, tetapi juga mewujudkan perubahan nyata yang berpihak pada kepentingan publik. Kita lanjut, yang pertama ada media dalam advokasi. Media adalah keputusan pendorong utama dalam setiap upaya advokasi. Dalam konteks advokasi, media berfungsi sebagai jembatan vital yang menghubungkan isu yang diperjuangkan dengan publik luas, pembuatan kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang pertama, media memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi kepada audiens yang sangat besar dalam waktu singkat. Yang kedua, pemberitaan media baik melalui berita, artikel opini, maupun diskusi dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu isu. Yang ketiga, ketika sebuah isu diangkat secara konsisten dan masif oleh media, liputan media dari outlet yang kredibel dapat memberikan legitimasi pada upaya advokasi di era digital saat ini. Media untuk advokasi sangat beragam. Agar penggunaan media efektif dalam advokasi, ada beberapa strategi perlu dipertimbangkan. Untuk yang pertama, apakah mereka membaca koran lokal, menonton berita TV lokal, atau lebih efektif di media sosial. Yang kedua, buat cerita yang mudah diingat, menyentuh emosi, dan relevan. Untuk yang ketiga, untuk isu-isu penting, selenggarakan acara yang menarik perhatian media seperti konferensi pers, diskusi publik. Yang keempat, pantau liputan media tentang isu Anda dan sesuaikan strategi komunikasi jika diperlukan. Kita lanjut, ada etika dan tantangan dalam advokasi. Etika dalam advokasi merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang memadu perilaku advokasi dan organisasi dalam menjelaskan kampanye serta interaksi mereka. Menerapkan etika memastikan advokasi tidak hanya efektif tetapi juga bertanggung jawab dan menjelaskan integritas. Beberapa prinsip etika penting dalam advokasi meliputi kejujuran dan akurasi data, integritas dan transparansi, keadilan dan kesetaraan, akuntabilitas dan responsibilitas. Yang terakhir, sopan santun dan etika berkomunikasi. Kita lanjut, advokasi di tingkat lokal dan internasional. Advokasi dapat dilakukan di berbagai tingkat, dari yang paling dekat dengan masyarakat hingga ke panggung dunia. Advokasi tingkat lokal berfokus pada isu-isu secara langsung, mempengaruhi komunitas di wilayah geografi tertentu seperti kota atau kabupaten. Berkaitan dengan masalah lingkungan di daerah tertentu, pelayanan publik di daerah tersebut, atau kebijakan tata ruang di kabupaten tersebut. Permasalahan yang diadvokasikan biasanya sangat konkret dan dapat
dan dampaknya langsung dirasakan oleh warga sehari-hari. Misalnya kondisi jalan, tersediaan air bersih, kualitas pelayanan kesehatan, puskesmas, atau sengketa tanah antar warga. Target advokasi adalah penjabat pemerintahan daerah, yaitu wali kota, bupati, DPRD, dinas-dinas terkait, kepala desa atau lurah, tokoh masyarakat, atau pengusaha lokal. Masyarakat lokal memiliki potensi besar untuk terlibat langsung karena isu-isu tersebut menyangkut kepentingan mereka. Untuk strategi advokasi lokal, di sini ada dialog langsung dengan pejabat lokal, aksi komunitas, memanfaatkan media lokal, pembentukan koalisi lokal, pengajuan apresiasi resmi tentang advokasi lokal. Organisasi lokal seringkali kekurangan dana, SDM terlatih, atau akses teknologi. Advokasi tingkat internasional berfokus pada isu-isu global atau isu lokal yang memiliki implementasi global dengan target audiens berupa lembaga-lembaga internasional, pemerintahan negara lain, atau opini publik global. Isu-isu seperti pertumbuhan iklim, hak asasi manusia, perdagangan adil, atau konflik internasional sering menjadi objek advokasi internasional. Permasalahan yang diadvokasikan seringkali memiliki dimensi yang sangat luas, lintas batas negara, dan melibatkan berbagai aktor. Advokasi internasional sering melibatkan koalisi luas dari organisasi non-pemerintahan (ONOP) dari berbagai negara, bekerja sama dengan ORNOP dari berbagai negara. Akademisi dan individu berpengaruh untuk menciptakan gerakan yang solid. Tantangan advokasi internasional. Yang pertama, kesulitan dalam mengkomunikasikan pesan secara efektif lintas budaya dan bahasa. Yang kedua, ORNOP seringkali harus berhadapan dengan pemerintah atau koperasi raksasa yang memiliki kekuasaan dan sumber daya jauh lebih besar. Yang ketiga, proses pengembalian keputusan di lembaga internasional seringkali sangat kompleks dan berbelit-belit. Kita lanjut, ada praktik dan simulasi advokasi. Praktik dan simulasi advokasi adalah metode pembelajaran aktif yang memungkinkan individu atau kelompok untuk menerapkan teori dan strategi advokasi dalam skenario yang mendekati kondisi nyata. Ini adalah cara terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi dinamika kompleks di lapangan, baik saat berhadapan dengan pejabat atau pemerintah kota, mengkoorganisir komunitas di desa, atau bahkan saat menyusun pesan untuk media. Simulasi yang efektif biasanya mencakup elemen-elemen antara lain penetapan skenario atau isu, yang kedua penetapan peran, ketiga pengembangan strategi advokasi, yang keempat pelaksanaan simulasi, yang kelima ada evaluasi dan umpan balik. Kita lanjut, evaluasi advokasi dan dampak advokasi kebijakan. Evaluasi advokasi adalah penilaian sistematis terhadap proses, hasil, dan dampak dari upaya advokasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembelajaran, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan di masa depan. Tahap-tahap evaluasi: yang pertama, perencanaan evaluasi; kedua, jenis-jenis evaluasi; yang ketiga, metrik dan indikator kunci dampak advokasi kebijakan adalah perubahan jangka menengah hingga jangka panjang yang terjadi pada kebijakan, praktik, dan masyarakat sebagai hasil dari upaya advokasi. Dampak ini bisa langsung terkait dengan tujuan advokasi atau bisa juga merupakan efek samping yang tidak terduga. Tingkatan dampak: yang pertama, ada dampak pada kesadaran dan pemahaman; yang kedua, dampak pada kapasitas dan partisipasi; yang ketiga, dampak pada perubahan kebijakan; keempat, dampak pada perilaku dan praktik; yang kelima, ada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tantangan dalam mengukur dampak: sulit untuk secara pasti mengatakan bahwa suatu perubahan adalah hanya karena upaya advokasi, karena banyak faktor lain yang mungkin berkontribusi. Yang kedua, dampak kebijakan seringkali baru terlihat dalam jangka panjang, sementara proyek advokasi mungkin berjangka pendek. Yang ketiga, isu kebijakan sering multifaset sehingga sulit mengisolasi dampak
dampak dari suatu intervensi. Dari pemaparan advokasi yang saya sampaikan, mempelajari advokasi dan komunikasi kebijakan adalah investasi yang sangat berharga baik untuk pengembangan diri, karir profesional maupun kontribusi terhadap masyarakat. Keduanya adalah keterampilan kunci yang memberdayakan individu dan kelompok untuk membentuk perubahan positif dan memastikan suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan tersebut.